Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini saya akan berbagi informasi terkait PMM. Jadi aktivitas kita di PMM itu akan terekam dan nanti kita bisa buka hasilnya di alamat lockerstudio.google.com. Ya, di BBPMP Jabar. Jadi nanti kita bisa lihat di dashboard penggunaan PMM apakah PMM di sekolah kita sudah grafiknya sudah baik atau tidak. Nah, jadi semua aktivitas dari asesmen murid, perangkat ajar, CP, ATP, pelatihan mandiri, komunitas, video inspirasi, bukti karya itu nanti akan terekam. Jejak digitalnya ada. Nah, oke, di sini saya contoh, saya sudah bikin kelas. Ada kelas 9. Ada dua literasi, ada dua apa ya namanya? Dua assessment ya, literasi dan numerasi. Ini kita lihat yang literasi. Nah, di sini ada 23 murid yang sudah dinilai dan ada 7 murid yang belum diperiksa. Kemudian di sini ada analisis kelasnya. Nah, analisis kelasnya itu yang pertama, ini yang paling rendah, perlu intervensi khusus. Mungkin perlu penanganan khusus ini ya. Kemudian yang kedua memiliki pemahaman dasar. Yang ketiga termasuk cakap, yang keempat sudah mahir. Coba kita lihat yang sudah mahir siapa. Nah, di sini Rismawati, Ilham, Yoga Mahesa, Trisa itu 100 nilainya. Nah, bagaimana cara membuat ini kelas ya? Karena kalau tidak salah di dashboard PMM sekolah kita itu assessment itu rendah. Tapi alhamdulillah sekarang sepertinya udah naik nih karena saya sudah membagikan assessment kepada siswa, udah share. Caranya ini masih kosong nih, kelas kosong. Nah, kemudian kita tambah ya. Nanti kita ketik kelasnya kelas 9. Setelah itu tingkatan kelasnya juga kelas 9. Atau mau per kelas boleh, Bapak Ibu 9A misalkan. Nanti bikin lagi 9B. Kemudian tahun pelajarannya juga dirubah tahun pelajaran 2023-2024. Kemudian klik simpan. Berhubung saya sudah, tidak usah ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini kelas 9. Tapi muridnya masih kosong, masih 0. Nah, kita klik. Nanti di sini jumlah murid tidak ada, masih 0. Kemudian bagaimana cara mendaftarkan murid supaya masuk di kelas yang kita bikin? Kita harus tambahkan assessment dulu. Nah, ini kan kosong ya, murid kosong, kemudian kita tambah assessment. Nah, kita pilih yang fase D, kelas 7, kelas 9, kemudian terapkan. Setelah itu assessmentnya ada dua, numerasi dan literasi. Kita misalkan pilih yang pertama, misalkan literasi. Kita terapkan. Nah, di literasi di sini contoh asesmennya banyak sih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan yang teks sastra, ini saya belum yang teks sastra nih. Kita klik, kemudian gunakan asesmen ini. Nah, ini cara menggunakannya ada dua, ada online dan offline. Tapi lebih baik yang online karena nanti akan akan terekam ya. Akan terekam di aplikasi PMM kita. Kemudian klik lanjut. Nah, kemudian kita pilih kelasnya. Kita kan tadi bikinnya kelas 9. Kita pilih kelas 9, kemudian klik lanjut. Kemudian buat tautan. Nah, setelah muncul ini kita kita salin tautannya. Kemudian kita siapa ini? Laura 7A. Oh, mohon Bapak. Nanti kita share di kelas ya, di grup kelas. Nah, kemudian klik send. Nah, itu Ini hanya contoh saja. Hanya contoh saja, saya hapus lagi.
Nah, ini contoh yang anak-anak sudah mengerjakan di kelas 8A. Pak nu abi tadi lebat ngintun. Tadi lepat ngintunkeun. Tuh. Pak, atos Pak. Atos Pak, atos. Nah, sama saya juga ke kelas 7A juga sudah. Nanti kalau siswa sudah mengerjakan, nanti dia seperti ini ya. Asesmen sudah dikumpulkan. Asesmen sudah dikumpul. Bapak Ibu guru akan memeriksa asesmen kamu dan memberitahu apa yang perlu ditingkatkan lebih lanjut. Semangat belajar. Nah, nanti kalau siswa sudah mengerjakan sampai beres ya, nanti kita bisa lihat kita periksa. Nah, nanti muncul di sini ya, uraian belum diperiksa. Itu kalau yang belum diperiksa pasti seperti itu. Nanti kita klik, nah baru kita periksa. Misalkan di sini salwa, kita periksa ya salwa. Apa yang harus ditambahkan pada gambar tersebut agar bacaan mudah dipahami, tulisan dan pengertiannya? Kita lihat kunci jawabannya. Pada gambar dapat ditambah bebatuan, pada gambar ditambahkan ikan. Oke, ini jawabannya salah ya. Kalau tidak salah ini soal tentang ikan di dalam apa itu? Akuarium kecil. Kemudian binatang yang suka menggandeng tangan anaknya adalah orangutan. Jawabannya betul tuh, orangutan ya. Tapi untuk jawaban ini sebetulnya tidak tidak harus 100% seperti ini ya. Mendekati benar lah, boleh dibenarkan. Ini benar. Setelah itu kita klik simpan dan lihat hasil. Nah, ternyata salwa itu memiliki pemahaman dasar, artinya nilainya 80. Nah, kita hanya meriksa 2 soal saja. Soal-soal yang lainnya itu otomatis sudah ada hasilnya. Jadi yang 2 soal itu soal esai yang kita periksa. Nah, ini nanti kita bisa lihat jawaban salwanya. Nah, ini nomor 1, saat bangun pagi kita kadang masih merasa lelah karena jawaban salwa malas bergerak. Jawaban benarnya tidur kurang nyenyak. Mungkin ini soalnya berbentuk cerita. Biasanya literasi itu kan panjang ya. Nomor 2 betul, 3 betul, 4 betul, nomor 5 salah, nomor 6 betul, 7 betul, 8 betul, 9 betul, 10 betul. Oke. Kemudian kita back. Nah, kalau kita ingin lihat soalnya ada di sini. Nah, ini soalnya ya. Tuh. Saat bangun pagi kadang kita masih merasa lelah, lalu merasa malas bergerak, hanya terima ke sekolah bla 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 sebelum tidur. Oh, tuh kan tuh soalnya kan seperti ini tuh. Ya. Nah, itu ikan ya, ikan yang apakah ikan tidur? Ikan itu kan tidak punya kelopak mata. Dia tidurnya ya tetap seolah-olah matanya terbuka gitu, padahal dia tidur ya. Nah, ini soalnya Bang, tuh sampai beres ya. Oke. Ini itu untuk literasi. Kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa tambahkan untuk yang ininya numerasi. Nah, di sini ada numerasi itu ya. Nanti tinggal pilih saja numerasinya. Caranya seperti tadi sama. Oke, mungkin itu. Jadi ini mungkin tujuannya seperti ini ya, yang saya pahami. Jadi tujuannya supaya anak didik kita itu lebih meningkatkan lagi dalam literasi digitalnya gitu, dan juga pemahaman mengenai numerasinya. Karena setelah saya lihat ini soalnya ini kan panjang-panjang gitu soalnya. Dan lebih tepatnya lagi ini dilatih ke anak-anak yang akan mengikuti AKM. Oke, itu yang asesmen murid. Kemudian perangkat ajar, nanti perangkat ajar dibuka saja, bisa di-download. Pelatihan mandirinya, mari kita mari kita optimalkan lagi lah ya, karena itu nanti
apa namanya, nanti hasil yang kita lakukan di PMM ini sepertinya ada pengaruhnya ini ya kepada apa ya, pada sekolah, mungkin kepada pemahaman literasi atau apalah ya. Mungkin gitu. Cuman intinya ya ini harus dikerjakan lah. Video inspirasinya juga itu ditonton, bukti karyanya boleh apa namanya, dilengkapi lah, diselesaikan ya. Nah ini bukti karya. Ada artikel saya belum ada, bahan ajar belum ada, kepemimpinan sekolah apalagi. Praktek pembelajaran kalau nggak salah saya sudah 1 ya, kemudian praktek baik belum ada. RPP modul ajar saya sudah share 2, sudah upload 2. Karya lainnya ini foto video-video ini sudah. Oke. Kalau untuk aksi nyata saya rasa sekolah kita ya cukup baik lah ya, cukup baik. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mari kita bersama-sama genjot lagi ya. PMM-nya orang bereskeun ya. Gitu penginten, manggalah dipilihan bade nu mana heula lah, yang ringan-ringan dulu mangga eta mah. Oh ya, ini satu lagi, ini komunitas kita juga harus ikut komunitas nih kalau supaya ada apa sih namanya ya, ada hasil di dashboard PMM gitu. Saya juga ini belum ikut nih, baru baca-baca tadi bagaimana cara ikutnya. Webinar, oh ya ini kalau nggak salah webinarnya kita rendah ya, kita rendah. Jadi kalau kita aksi webinar di PMM terekam nilainya tinggi atau cukup tinggi, ya kita harus mengikuti webinar ini nih, webinar yang ada di PMM, jangan yang di luar PMM gitu. Sama, saya juga nggak pernah ikut, tapi ayolah orang mau barengan. Atur nuhun panginten kitu wae ti abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.